Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ehonya kebanyakan. Amma ba'du al-mukarramun faramil ulama para satil wala satida, bil khusus jamaah manakib yang sangat saya cintai. Karena bersama cinta semua menjadi ringan, betul? Yang susah jadi kaya, betul? Yang ruwet-ruwet jadi mudah. Segala sesuatu kalau tanpa cinta itu akan terasa berat. Sang istri akan melayani suami, kalau ada cinta pasti akan ringan, betul? Begitupun jamaah dan sebaliknya para kiai, karena dua-duanya ada cinta, maka semua Allah mudahkan dalam semua urusan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga hadir di saat ini, detik ini, penasehat kita walaupun lama nggak hadir, terhitung 1 tahun. Karena 1 tahun kenapa? Dari Muharram kan, dari Roah. Baru ketemu hari ini, Lurah Lanai. Alhamdulillah nih beliau, semoga tambah barokah umur, barokah kesehatan. Alhamdulillah. Pada waktunya nanti beliau pasti jadi lurah. Itu sudah ada di mata batin saya, pasti jadi lurah. Juga hadir saat ini, detik ini, Bapak Intel kita, beliau dulunya Propos Propam di Polres Lebak. Tidak ada polisi-polisi nakal ya, beliau ini yang ngecatnya nih. Sekarang alhamdulillah beliau sudah tugas di Kecamatan Warunggunung, Polsek Warunggunung. Jadi Intel, jadi Kasat Intelkam. Alhamdulillah. Jadi Intel itu kadang nggak tahu, yang ngaji-ngaji jamaah manakib itu yang polisi banyak. Betul? Menterinya ada, presidennya, pejabat, konglomerat yang melarat. Betul apa enggak? Jamaah manakib ini lengkap. Yang punya anak kecil di bawah. Jadi kalau ada yang ngaji, nanti saya punya anak kecil nggak bisa, di jamaah manakib memberikan contoh, karena Nabi kita adalah uswatun, adalah teladan yang baik. Jamaah manakib memberi contoh. Loh, saya punya anak sekarang ngaji, nggak ada mereka berkelak. Loh, katanya hujan. Jamaah manakib kalau ada hujan seneng. Betul apa enggak? Kenapa seneng? Loh, kalau yang mandiin kiai dikasih air, mereka cari syariat, pengen sembuh, pengen naik pangkat, dikasih air cuma sebotol. Kalau jamaah manakib, airnya langsung dari langit, malaikat yang mandiin. Betul apa enggak? Kayak jamaah manakib nih sekarang kalau hujan mundur apa enggak? Nah, ini luar biasa, karena hujan adalah rahmat. Inilah bukti kecintaan jamaah manakib. Kenapa? Karena gurunya cinta kepada jamaah. Alhamdulillah. Semoga yang hadir di tempat ini jamaah, Pak Rus dan kawan semua dengan jajarannya, Pak Lurah Lanai, ada Bapak Dono. Bapak Dono ini beliau adalah jamaah lama di Cikampek. Nyari manakiban dari sini, nyari ke kiai ini gak manakib, enggak. Datang ke Cicongkok, mau nggak ada manakiban, enggak. Akhirnya ketemu di sini, di Manakib. Beliau adalah jamaah lama dari Cikampek. Baru ketemu. Kenapa? Kalau sekali cocok tetap cocok. Luar. Semoga Allah berikan barokah buat kita semua. Beliau cerita tadi dulunya di Cikampek supir angkot, punya utang 400.000. Uangnya itu buat bayar utang harus hari ini. Harus hari itu juga. Di saat nyupir ada penumpang masuk, Pak, katanya tuh dompetnya jatuh. Kata siapa? Kata penumpangnya. Begitu diambil dompetnya, dibuka, ada uang 700.000. Dari mana kalau bukan malaikat yang ngasih? Ini barokah. Betul apa enggak? Abah Kombes Wawan juga dulu, beliau diselipi tabrakan, mobil hancur. Akhirnya keluar, ada kakek-kakek. Bayangkan, tol Jakarta itu semuanya ditutup, gak ada pagar. Gak ada yang pagar terbuka, itu orang susah masuk. Tapi di saat itu malam-malam ada aki-aki. Ngomong apa kata aki-aki? Ceng, di mana aja? Masa Kombes disebut Aceng? Ceng, di mana? Tos manakiban, dikir manakib. Bagus ya. Sajam tadi ayah kiai tabrakan tos caramah, langsung meninggal di tempat ini. Aceng tos manakiban, selamat tos manakiban. Itu polisi loh. Polisi kuaki-aki dong, tos manakiban mang selamat. Amin ya rabbal. Inilah bukti kita kenapa? Kalau sudah manakiban yang diajaknya kepada hati biar bersih, karena tazkiyatun nafsi wa tazkiyatul qalbi adalah orang yang berzikir kepada Allah. Betul apa enggak?
setiap pembersih, setiap kotoran itu ada pembersihnya. Wa inna sakolatil qalbi dzikrullahi ta'ala, dan pembersih hati adalah dzikir kepada. Karena hati kita kalau sudah kotor susah mau ditanamin yakin gak bisa, ditanamin istiqomah gak bisa, ditanamin iman gak bisa, karena sudah kotor. Ada ujub, takabur, ria. Kalau sudah dzikir ini akan menular ini. Kalau menularnya baik, dzikir bersih akan menular kepada yang lain. Akhirnya ikut dzikir. Alhamdulillah. Untuk itu kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Semoga yang selalu kita idam-idamkan ingin istiqomah, ingin tambah yakin, ingin tambah mustajab, sehingga Allah akan tambah syukur itu. Alhamdulillah. Sehingga Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka pasti Allah akan tambah. Amin ya robbal. Kalimat la azidan itu adalah lamnya litahqiq, pasti. Itu pasti. Kalau ibu bilang sekarang kiai usaha apa? Kiai mah cukup satu, istiqomah, tetap istiqomah lagi, duduk ingat, jalan ingat, lagi nyetir, semuanya Allah, Allah dalam hati. Jamaah ada yang begitu, ada. Udah bisa seperti itu, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena gurunya sudah ingat sama Allah dan diingatkan oleh Allah, selalu ingat kepada Allah, sehingga jamaahnya pun selalu diingatkan kepada alhamdulillah. Salawat dan salam juga tercurah ke pangkuan baginda alam, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sangat saya cintai, kita gak usah malam-malam, nanti besok, minggu besok kita muludan terakhir, tanggal 30 Maulid. Malam 1 siap muludan. Akan saya siapkan lagi door press, siap? Nanti pulang yang ada bawa dispenser lagi. Pulang bawa kompor gas lagi. Siap? Siap hadir? Siap hadir? Oke kalau begitu. Coba kalau begini nih, ini cuma tawaran saja. Orang kata pura bawa tumpeng satu, walaupun cuma segede aqua gini. Jangan dibawa di sini, di depannya rombongan Katapura. Tunjung bawa lagi, di depan jamaah Tunjung. Terahan bawa lagi, depan jamaah Terahan. Beres ngaji, makan sendiri-sendiri. Setuju gak sih kalau gitu? Bener gak? Ya nanti ada, ya paling 2 sendok ewang pepatungan yang marido ya. 2 sendok beras. Iya, tapi sendok semen. Seliter itu mah. Semen. Bisa nggak sih kayak gitu? Kenapa? Kita memuliakan Nabi Muhammad. Kalau ayam kan udah biasa bikin tumpeng, bener nggak? Nah coba jamaah saya pengen tahu. Jamaah Manaqib ini jujur, luar biasa. Apalagi yang baru-baru ini. Andri sampai laporan, ya sekarang nggak ada uang 2000 loh. Loh kenapa? Jamaah baru ini luar biasa. Wajar kalau doanya mustajab. Kenapa dibela oleh Allah? Karena orangnya tidak pelit. Betul. Ingin sembuh? Jawabannya cuma satu. Bersedekah. Ayo udah cerita belum kemarin? Karena udah cerita kan? Yang waktu kemarin ada anak muda nangis terus ruwet urusannya, datang sama kiai diketawain. Coba sama kamu sekarang, itu ada air 1 gelas. Ada berapa air? Masih ingat ya Keri? Coba. Terus? Bening? Terus? Gitu doang, gitu doang. Oh gitu doang. Oh iya, Keri gak apa-apa lah. Yang pentingnya sepotong-sepotong. Kiai nyiapin air 1 gelas. Hah? Berapa gelas? 1 gelas. Kamu minum? Habis sama dia gelak. Oh, kok rasanya katanya asin. Rasanya? Ternyata air diketawain sama kiainya. Betul apa enggak? Kenapa terasa? Karena cuma segelas. Begitu dikasih lagi, coba ini. Sekarang garamnya kamu bawa garam. Walaupun kamu bawa 1 sendok ataupun bawa kamu 1 pak, kamu buang di sungai itu, buang sungai. Begitu diminum, terasa enggak garamnya? Nah, kata kiai, kamu itu imannya jangan kayak tadi air yang segelas baru dikasih garam dikit langsung asin.
Jadilah kamu air kayak lautan. Imannya jembar, hatinya selalu besar hati dia. Besar hati. Jadi masalah apapun tidak akan bisa mendera dia. Masalah apapun, kesulitan, yang belum punya anak, kesusahan ekonomi, jabatan yang lain. Karena hatinya sudah besar, tidak bisa terkontaminasi dengan apapun. Lagi sibuk tetap lagi banyak kerjaan tetap, sakit pun istiqomah. Jadi cuma garam walaupun sekian mobil, kalau masuk ke sungai tidak akan asin. Betul apa enggak? Itulah gambaran kita. Semoga yang ada di tempat ini, saya ingat ke si mama sekarang bikin kopi. Habis bikin kopi nanti ayah kasih barokah dikir. Iya gak apa-apa, terangin. Ada 7. Baru saya terangin baru 4. Loh kok ya 4? Enggak, ntar bikin kopi lagi baru 7. Jamaah mau? 1 orang yang ahli zikir, jalbur rizki, dia akan dijembarkan rezekinya. Itu 1 kuncinya. Kenapa? Karena dia selalu hanya kepada. Begitu ada punya hutang, dia besar hatinya, tidak terkontaminasi oleh hutang, tidak tercampur hatinya oleh hutang. Yang besar Allah dan Allah. Betul apa enggak? Begitu hutangnya cuma 20.000, 200.000, 2 juta, punya kreditan motor, mobil, akhirnya dia puyeng, debt collector ini datang, yang ini nagih, dia puyeng, ujungnya kerja enggak, ngumpat melulu. Betul apa enggak? Tambah susah enggak yang begitu? Yang lebih parah lagi, sudah enggak kreditan malah di take over lagi, digadein berapa? Motor digadein 5 juta buat nyetor 10 bulan, habis dia. Tambah pusing apa enggak? Ingin lunas dari hutang motor? Pengen? Kalau nggak kesetoran kasih ke debt collector, ntar juga selesai hutangnya. Real nggak pikiran saya? Cocok nggak? Maka jangan puyeng-puyeng. Yang penting saatnya punya, pasti punya. Betul? Betul. Zaman manakib dulu saya bilang, pokoknya kalau yang saking yakin dan istiqomahnya, hei motornya ganti tuh. Alhamdulillah motornya udah gede nih, udah PCX. Saya tahun ini harus beli mobil walaupun butut. Harus beli mobil. Saking yakinnya kau. Alhamdulillah. Si mama mah keke hayang warna baik oge hidup. Hayang putih baik kunang menimbulkan bahwa menggambarkan hati kita adalah bersih. Wah, gaya ngomong nawa. Alhamdulillah. Semoga Jawa Manakib punya mobil semua. Amin. Jangan cuma amin, harus mantep. Doain sekali lagi, mantep ya. Jawa Manakib punya mobil semua. Amin ya robbal. Jangan nabungnya di debt collector, di kreditan, di leasing, susah. Ngereditan di malaikat, sedekah. Betul apa enggak? Betul. Kalau udah sedekah pasti dibela oleh Allah. Betul. Yang 1 jalbur rizki, yang kedua hafidhahullahu ta'ala. Orang yang ahli zikir pasti bakal dijaga oleh Allah, baik batin ataupun dohir. Ahli zikir dikirim teluh kayak dikirim apa kayak gak mempan. Betul. Gak bakalan mempan. Kenapa? Allah jaga. Betul apa enggak? Saya tadi dapat SMS WA dari orang Bekasi. Kiai punten, saya minta doanya. Suami saya kena glukoma. Terus anak saya yang baru 34 tahun kena miom. Dan saya sudah 5 tahun gak bisa jalan. Alhamdulillah Bu, saya baru kemarin ingat yang stroke. Sama saya dicandain ceritanya. Kan beliau ini kan suka nyetak ini di merek Manakib. Saya datang mau ngambil cetakan ini. Beliau ngomong begini, Pak Ustadz, ambil itu Pak Ustadz. Kata saya, Pak jangan candaan begini apa kalau ngomong. Pak Ustadz, itu Pak Ustadz ini. Candaan melulu nih Bapak, kata saya. Akhirnya istrinya keluar. Iya Pak Ustadz, sambil nangis. Ini katanya, Bapak udah stroke baru seminggu. Ya kata saya minum Osda. Nah, minta Fatihah 3 minggu yang lalu, baru ingat Fatihah pas malam Sabtu kemarin. WA begitu pas Fatihah, paginya WA. Ustadz, alhamdulillah saya agak mendingan dari stroke itu. Alhamdulillah. Akhirnya dia ngutus anaknya. Ini saksinya banyak. Ngutus anaknya hari Minggu, saya kirim lagi Osda. Alhamdulillah sekarang obat 1000 doa sudah keluar BPOM. Nanti besok malam Minggu Maulid di Abayai itu dikeluarkan. Harganya 135 yang gede. Yang biasa gede itu. Nah harga di Abayai 110.000. Jadi jamaah kalau mau jual ada mereknya. Ada mereknya sudah, ada halalnya itu. Nah ada lagi satu lagi yang lumpuh sudah 2 tahun.
Ini rutin tiap hari Minggu ke sini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jamiahan. Masih orang Gardu, orang sini. Itu sekarang sudah bisa jamiahan ke Kelapa Condong. Alhamdulillah itu Pak Lurah. 2 tahun lumpuh, minum Osda, saya kasih yang ini. Setiap minggu saya kasih 2. Dia baru konsumsi 4 begini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan jamiahan. Alhamdulillah. Semoga yang sudah minum-minum, yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Yang belum punya anak, unik lagi belum punya anak, mana orangnya? Patah tuh. Patah malah ngandung lagi istrinya. Yang ketiga, padahal sudah diponis gak punya anak. Sekarang anak ketiga. Alhamdulillah, ini lagi musim bayi ini. Musim Osda, musim yang ngandung. Alhamdulillah, jangan nyengir aja Wi, Alwi belum umur. Diam kamu. Alhamdulillah, yang kedua dijaga oleh Allah. 1, akan diberkahkan dan dibuka pintu rezekinya, itu orang alim. Yang kedua akan dijaga oleh Allah. Saya bilang kemarin waktu melekan, Dri, Ustaz Dengkos, Ustaz Burhan, dikir manakib setiap malam Sabtu, jujur ayah katakan sekarang. Sebetulnya sekarang itu kalau malam Sabtu istiqomah, ini tinggal metik buahnya loh. Kita sudah tanam dari nol, dikir seperti ini mau kumpul 40 orang itu susah. 40 orang ini adalah sama dengan doanya satu wali. Ad-du'aul wali la yuraddu du'auhu. Doanya wali tidak akan ditolak. Kalau ada 40 berarti di situ sudah ada doanya wali. Sekarang ada nggak 40? Lebih. Dan ayah bilang sebenarnya jam manakib kalau malam Sabtu itu tinggal metik. Maksudnya apa? Kalau didoain, amin, ikut. Amin. Kalau ayah nangis, ikut. Nangis. Tinggal gitu aja, ikut-ikutan begitu aja udah. Betul. Kata ayah, amin, amin saja sudah. Kata ayah nangis, ikut nangis. Lah ibu mau diajak, ayah beli mobil, koncan baik. Nyamente, ibu mau diajak nangis, tilok. Diajak amin, tilok. Tuturkan baik ayah. Ayah cerik milu. Ayah amin milu. Nges, ayah beli mobil milu. Itu. Betul apa enggak? Hadis kursi berbicara Allah Daud. Ya abdi mingkat dua wa minal ijabah, ya hambaku, kau yang minta, aku yang mengijabah. Nah, hadis kursi ini. Kalau hadis kursi adalah ucapan Allah yang melalui Nabi Muhammad tidak tertera di Al-Quran. Tapi adalah hadis kursi ini ucapannya Allah. Hai hambaku, mintalah kepadaku, akan aku ijabah. Wa minka su'al, wa minan nawal. Engkau yang meminta, aku yang memberi. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Wa minan nu'al, wa minkan nawal, wa minan nu'al. Dan kami akan memberi, tapi aku minta air matamu. Kalau orang susah, gampang nangis nggak? Gampang nangis nggak? Kalau kau diberi kesusahan, itu modal buat nangis ke Allah, biar dimustajabkan doa. Kenapa? Karena Allah minta syarat dari air matamu, biar Allah memustajabkan doanya. Betul apa enggak? Bahkan diceritakan lagi beberapa riwayat, di saat itu ada orang disiksa. Akhirnya yang diselamatkan cuma air matanya. Akhirnya air mata itu protes. Ini masuk surga, gak bisa kata air mata. Saya keluar dari mata yang pemiliknya. Akhirnya ngomong, ya sudah, sama matanya masukkan ke surga. Protes matanya, gak mau, saya pengen kelopaknya. Kelopaknya juga protes, saya gak mau kalau tanpa kepala. Kepala protes, gak mau kalau tanpa badan. Badan gak mau kalau tanpa tangan. Tangan gak mau kalau tanpa kaki. Akhirnya semua masuk surga lantaran gara-gara air mata, nangis takut kepada Allah. Kalau sudah demikian, kalau orang sudah nangis, istri saja begitu kerasnya kalau nangis akan lembut ke hatinya. Kalau kadang ditilang sama polisi, nangis kalau wanita. Tolong Pak. Wah, air mata buaya itu. Betul apa enggak? Nangis kadang. Coba ibu kalau nangis. Sudah plong nggak kalau nangis? Plong nggak? Plong nggak? Itu. Dan juga kalau sudah plong, kalau sudah sedekah, plong banget. Kenapa? Itu adalah ciri-cirimu kenal kepada Allah. Yang kedua, yang sisanya 5, ayah PR-kan. Semoga minggu depan kumpul lagi. Sudah, jangan langsung beres, nanti gak ngaji lagi. Betul apa enggak? Sudah PR saja. Yang penting kita dikir kepada Allah.